Tapi kemarin dia dengan petantang petenteng si Wak Donat ini mengatakan bahwa dia jago berdebat dan mengalahkan Pak Paul lah, kesannya seperti itu gitu. Aneh kan itu orang Perasaan seperti itu. dia kabur dulu ya. Kalau nggak Ya, salah dia ya, yang saya kabur lupa ya. dulu, Itu kalau nggak seingat salah saya dia yang gitu. kabur loh. Tiba-tiba hilang begitu kan. Tiba-tiba hilang dia karena terminologinya nggak sama Pak. Jadi dia memaksakan terminologi yang nggak sama ketika berdebat. Di situ dia kelihatan udah nggak seimbang Pak. Bahkan saya udah bilang jangan Pak, jangan dibantai, saya bilang gitu. Kalau sama orang kalau sama Pak Paul dia nggak akan sanggup gitu. Waduh. Curi kotak amal, pria ini digebukin rame-rame sampai seinalillahi, sampai mati ya, buset ya. Anjrit. Mas, kalau mau nyolong duit umat, mesti banyak belajar sama ACT. Belajar sama AMC, belajar sama Wak Donat. Aduh, ngeri ya saudara ya. Kalau Anda di gereja nyuri kotak amal, nyuri kantong kolektor itu dicuri, cuman disuruh pulang malah ditanyain, kamu kenapa nyuri? Tante, mami sakit, tante. Didatangi rumahnya, dibayari berobatnya. Anaknya suruh pulang coba. Ya, di masjid jangankan kotak amal ya, sendal aja hilang. Nah, beda ya saudara ya, beda saudara. Risoy. Ya, koreksi sedikit apa yang dikatakan Pak tadi Pak Raja Uti, dia kasih data, dia kasih kok data, dia kasih ke saya. Ada beberapa, tapi mungkin ya harapannya kali ada ya bantuan secara keuangan juga gitu, makanya berani dia meminta ke saya gitu. Tapi menurut saya cukup santun untuk menjawabnya, karena memang ya saya bilang mohon maaf itu saya nggak bisa bantu apa-apa. Yang bisa saya bantu hanya menyebarkan ke member, menggugah hati mereka agar mau berdonasi secara pribadi-pribadi gitu. Maaf ya, saya boleh bilang gitu. Hanya itu gitu loh. Jadi saya pikir sih saya cukup santun untuk ini ya, untuk menyatakan tidak bisa gitu kan. Nggak mungkin dong, saya nggak berani iming-iming atau dia saya pernah iming-iming dari pernyataan saya, nggak ada gitu loh. Makanya saya ketika dibagikan Pak Santiamer YouTube-nya, linknya ke saya kaget. Pak Santiamer kan bilang, ini siapa ini yang jelek-jelekin kita, sebut-sebut nama kita, katanya. Pak Santiamer nggak tahu kalau itu yang sudah dia hubungin gitu loh, dihubungin pas sama saya, dihubungin melalui WA ya gitu. Kalau data dikasih sama dia sebagian, tapi belum semua sih yang saya minta gitu loh. Itu aja sih Pak Paul, ya itulah, kita doakan aja lah. Paul, ya, mau tambahin sedikit. Masih ingat nggak Pak Paul ketika Pak Paul berdebat dengan Udi Yohanes? Iya. Ya, kan waktu itu kan terus terang kalau saya sih sebagai ini ya, melihat dia itu udah kalah telak Pak Paul. Udah kalah telak dari sisi teologis maupun dari sisi alur berpikir gitu. Nah, kemudian dia joget-joget, kemudian dia kabur kan habis itu kan. Kemudian kemarin dia bikin konten, katanya Pak Paul itu panik ngelawan dia, katanya gitu ya. Saya masih ingat pada waktu Pak Paul berdebat dengan dia, kan saya pernah bilang ke Pak Paul gitu, saya kasih tahu Pak, jangan dibantai Pak, kasihan, saya bilang gitu kan. Dia udah nggak ada apa-apanya Pak, jangan dibantai. Nggak apa-apa kata Pak Paul kan waktu itu kan. Pak Paul kasih tahu ke saya lewat HP kan, nggak apa-apa, dia juga tahu kok nanti ini merubah dirinya gitu kan. Saya udah ingatkan, tapi kemarin dia dengan petantang petenteng si Wak Donat ini mengatakan bahwa dia jago berdebat dan mengalahkan Pak Paul lah, kesannya seperti itu gitu. Aneh kan itu orang. Perasaan dia kabur dulu ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Itu kalau nggak salah dia kabur loh, tiba-tiba hilang begitu kan. Tiba-tiba hilang dia karena terminologinya nggak sama Pak. Jadi dia memaksakan terminologi yang nggak sama ketika berdebat. Di situ dia kelihatan udah nggak seimbang Pak. Bahkan saya udah bilang jangan Pak, jangan dibantai, saya bilang gitu. Kalau sama orang kalau sama Pak Paul dia nggak akan sanggup gitu. Itu Pak Paul. Saya masih ingat banget itu. Iya si Wak Donat ini kalau nggak salah kabur ya dulu, saya ingat sekali ya. Terus
pelan supaya ya jangan dipermalukan lah, masa kita mesti mempermalukan orang, jangan usah juga. Lagian kan itu kan teman kita sendiri tadinya. Nah, sekarang saya nggak tahu Iya, ya, iya. tapi dia belum nyebrang ke Islam ya. Selama belum nyebrang ke Islam sih saya kira ya biarin saja. Jadi kalau kayak si Cekar Babi sama si Kapal Oleng kan udah nyebrang ke Islam, wah itu udah haram jadah itu, sudah bukan teman lagi itu kalau udah nyebrang ke orang-orang Islam itu kan. Nah ini tadi yang Pak Suara bilang nih, kalau kita kelasnya beda bro, kita kelasnya udah internasional bro, coba. Kita kelasnya udah internasional ya, kita udah masuk koran Belanda bro, ya. Pak Raja Udah Uti, masuk ke koran jadi Belanda, gini, sudah masuk. jadi gini, kalau orang jualan asongan rokok itu mesti susah payah, teriak-teriak capek ya. Kalau yang dealer rokok ya itu nggak susah-susah, jualnya bal-balan hasilnya besar. Kalau orang jualan apa tuh namanya yang bensin di jalanan, oh dia mesti teriak-teriak, mesti susah-susah, mesti kotor-kotor. Kalau yang jualannya Shell, Pertamina, dia nggak susah-susah, tinggal bikin showroom, uangnya hasilnya besar begitu. Jadi nggak perlu susah-susah. Sama seperti pemain yang lokal, dia susah tuh, mesti ikut apa tarkam lah di kampung segala, bayarannya kecil. Mesti banyak cacatnya, lukanya. Kalau yang kelasnya internasional udah besar begitu, beda lah jadinya. Jadi yang kelas-kelas yang udah internasional kita nggak perlu pusing-pusing ngadepin yang kayak gini. Prestasi kita, kerja-kerja kita, hasil berbicara lah begitu. Jadi kalau kita sudah banyak ngerjakan damaris, damarkasi ya, yang saya bilang juga gereja-gereja besar aja yang sudah established puluhan tahun belum tentu bisa lakukan seperti kita lakukan. Nah, kelasnya aja embun pagi bisa tiap pagi gitu ya, bisa tiap minggu ya. Saya lihat YouTuber nggak ada, termasuk Esa Sroru, MYM nggak ada firman Tuhan yang dibagikan. Si siapa tuh satu lagi Vertatis siapa namanya tuh. Nah, termasuk ya Verbum, yang Verbum Perikati. begitu. Gak mampu lah mereka Becky. bawa firman begitu ya. Iya, tiap minggu, tiap ini. Nah, justru maksud saya daripada ngomongin ini ya belajarlah, naik level begitu. Bukannya malah bicarain untuk konten. Orangnya gampang lah, orang cerdas kan melihatnya begitu. Ya kan? Betul Pak. Kuncinya simpel loh Pak. Kalau dia open, gini loh. Siapapun yang open donasinya, yang dia terbuka ya, dan kita tahu tujuannya baik, penyalurannya buat apa, dan dia mau diajak ngomong, dinasihati, saya kira kita harus support tuh Pak, harus support malah ya, karena itu kan untuk teman-teman kita sendiri juga. Kayak Pavel kemarin kita support, dia mau open kok, kita support ya waktu itu Pavel ya, walaupun ya apa namanya, seminggu sekali ya kita buka ya, seminggu sekali kita buka. Nah Pavel juga seminggu sekali, kalau tiap hari kesini ya kita tiap hari kita buka ya. Nah, kalau tiap seminggu sekali kita seminggu sekali. Kayak Pak Aponis Darmawan rekeningnya dibuka di sini. Ya kita support tuh. Dulu si siapa? Kak Nuru waktu itu bilang nangis-nangis di blog di strike Saifuddin, belum bisa bayar apa 30 juta. Ya 30 juta, kamu sini 30 juta tapi dibuka rekeningnya. Jangankan 30 juta, pasti banyak yang mau nyumbang. Tapi waktu itu dia nggak mau kan, ya dasarnya memang nggak mau dibuka rekeningnya. Ya udah kita nggak jadi bantu lah. Sebetulnya si Wak Donat ini gampang ya, si Wak Donat ini ya. Kalau mau dibantu itu, ya buka saja rekeningnya. Pasti banyak yang mau bantu. Nggak usah saya yang bantu, pasti banyak yang mau bantu. Tak jamin itu. Yang membantu. Sebab sudah ada kejadian katanya mau bikin rumah anak mau bikin panti ini, mau bikin panti jompo jadi rumah anak terong gitu kan. Repot kan. Tapi gini Pak Paul, nggak cukup itu juga, perlu punya kapasitas Pak Paul. Nah itu tadi kapasitas kan ada kredibilitas ya kan. Iya, susah juga. Jadi kayak gini, misalnya kayak tadi saya bilang pengasong di jalanan, jual bensin jalanan atau rokok ya, mau jadi Shell, mau jadi dealer ini, ya dia mesti kerja sama. Ya pertama mungkin belajar dulu kecil-kecil gimana supaya bisa jadi gede. Bukannya malah ngeributin ya susah lah, makin ditekan digencet kan susah nanti ya. Jadi ya cuman kan kita nggak perlu seperti itu. Iya sebetulnya salah dia loh Pak,
Tempo Iya. hari tahun lalu kalau nggak salah ya, dia kan busuk-busukin saya kan si Wagdonat ini kan Pak. Iya. Habis lupa viewer loh Pak. Tadinya viewer dia lebih banyak dari saya. Iya salah. Ya, ilmu Habis itu bisnis, habis ilmu loh Pak. apapun semua juga mesti belajar, mesti kooperasi begitu, mesti jadi Mm-mm. bangun networking, baru bisa gede, baru bisa sukses maju. Kalau enggak ya di situ-situ aja, begitu susah payah, mesti teriak-teriak nanti. Ya sama kayak pemain Ma'aruf yang kelasnya lokal RT kampungan, kelas Tarkam mau jadi kelas Messi, ya mesti networking lah dengan Messi, belajar ilmunya, jadi teman, komunikasi, bagi-bagi dong. Nah, baru dia naik level, ya minimal nggak naik level kayak Messi, ya tapi minimal mungkin bisa jadi nasional kan gitu. Intinya kan gitu. Beda Luar kelas lah. biasa. Oke. Tapi iya minimal ya dari pemain di RT jadi pemain di RW gitu ya. Iya, atau kelurahan Bapak jahat. Ah, nasional. kamu jahat. Sadis Itu amat. Ini dikisahkan ada yang ngomong supaya Pak SK sadis supaya amat supaya ngomongnya dia bilang. supaya supaya lebih sadar begitu loh, sadar diri. Ya. Tapi ini pelajarannya buat gereja-gereja, buat yayasan-yayasan, buat YouTubers, ya. Orang Kristen itu murah hati. Orang Kristen itu sangat murah hati, ya. Selama Anda bertanggung jawab tadi ya, ada kredibilitas. Di awal kan dari awal saya bilang kredibilitas, ya ada kapabilitas. Setelah kredibel, Anda harus punya kapabilitas. Memang Anda sanggup mengelola dana yang besar itu. Saya tahu saya tidak sanggup, tetapi saya punya teman-teman punya kroni yang sanggup. Ada Bu Mantu, Pak Stephen, ada Bu Vivin, ya kan? Ada Pak Santiamer, ada Bu Linda, ada Kali Solisoy. Mereka sanggup. Ada Pak Harto, Listio. Apakah yang ngelola saya? Bukan. Saya ini cuma toa. Saya cuma toa saja. Nah, kapabilitas saya adalah memotivasi mereka. Saya tidak sanggup untuk mengelolanya, tapi saya bisa memotivasi. Nah, ya udah, saya ambil bagian saya sebagai fundraiser, sebagai inisiator, sebagai motivator. Selanjutnya manajemennya ya mereka. Makanya saya nggak bisa berperang. Saya cuma menghimbau ya Bang Sanggam kemarin. Ya karena ada SP3 ya harus dikeluarkan Pak. Nanti kasihan loh Pak. Ini orangnya baik. Ya, saya tahu orangnya nggak niat mau maling, tetapi ya ini sudah pelanggaran. Bukan masalah niat kriminal, tetapi harus ditegakkan peraturan. Nanti akan jadi yang lain akan ikut-ikutan. Jadi Bang Sanggam itu sudah bikin laporan polisi ya. Dan mengapa terlambat? Nggak terlambat. Memang dia harus ngecek dulu. Dia kan harus nunggu GPS-nya dulu dari Pak Jimisun yang punya passwordnya GPS-nya itu kan Jimisun. Makanya lama karena Pak Jimisunnya waktu itu koordinasinya cukup lama juga ya. Pak Jimisun kan juga kerjanya nggak cuma di Damaris doang, ya kan. Makanya jadi tertunda. Ya bukan salahnya Pak Jimisun juga. Makanya terus jadi tertunda terus baru setelah bisa buka koordinator itu lapor polisi. Gitu ya. Dan memang kalau dipikir-pikir ya, orang ini maling, orang ini kan butuh. Lawang orang tidak kenal aja tak kasih makan kok, masa maling mau kita gebukin? Ya kan? Beda kalau maling uang donasi di masjid digebukin. Coba kalau orang nyuri uang kolektor di gereja, ada nggak yang dilaporkan polisi? Dilaporkan pun tetap pulang, tetap diizinkan pulang, saudara. Malah didoakan. Kenapa? Ya sudah kasihan, gimana? Orang pati-pati maling, nggak mungkin lah, ya, nggak mungkin lah ini Pak Raja Uti nih, ya, seorang ini ya, pengusaha nih. Pak Raja Uti tiba-tiba maling di gereja, kecuali kalau lagi bangkrut. Kalau lagi untung nggak mungkin, malah ngasih lah, iya. Pati-pati maling karena butuh dan blunder, nggak ada cara. Akhirnya apa? Ditangkap, ketahuan. Paling cuma disidang di gereja, ditanyain kenapa. Malah ada beberapa yang akhirnya, kamu kenapa? Iya, soalnya saya belum bayar sekolah. Tante, dibayarin sekolahnya. Kalau di masjid coba berani maling uang sedekah. Wah, digebukin saudara sampai setengah mati itu. Ya kan? Jangan ngomong saya bohong, saudara ya. Enggak tunjukkan ya. Mencuri kotak amal. Digebuki. Kotak amal masjid. Oh,
Saudara. Maling kotak amal masjid digebuki, ya, tanggal 3 Agustus 2007. Ketahuan curi kotak amal warga 25 Mei. Maling kotak amal asal Surabaya Bonyok digebuki warga. Terus berniat curi kotak amal masjid pria digebuki. Spesialis pencuri kotak amal di Deli Serdang digebuki warga tanggal 7 Juni 2021. Nekat curi kotak amal masjid Beni digebukin warga 11 November. Nah, baru nih ya. Loh, malah disuruh bikin tutorial. Ini aneh lagi, malah disuruh ngajari. Nah ini tadi nih kayak si Kopi Kris ini kurang ajar nih. Masa disuruh bikin kursus bagaimana menilep donasi. Ini namanya ngajari saya jadi nanti pada kecewa semua nanti saya jadi nilep donasinya. Ada. Nah ini ya, curi kotak amal digebuki ramai-ramai. Ya kan? Ya. Wah, ini bagus sekali nih. Ini bagus sekali nih. Waduh. Curi kotak amal, pria ini digebukin rame-rame sampai seinalillahi, sampai mati ya, buset ya. Anjrit. Mas, kalau mau nyolong duit umat, mesti banyak belajar sama ACT. Belajar sama AMC, belajar sama Wak Donat. Aduh, ngeri ya saudara ya. Kalau Anda di gereja nyuri kotak amal, nyuri kantong kolektor itu dicuri, cuman disuruh pulang malah ditanyain, kamu kenapa nyuri? Tante, mami sakit, tante. Didatangi rumahnya dibayari berobatnya. Anaknya suruh pulang coba. Ya, di masjid jangankan kotak amal ya, sandal aja hilang. Nah, beda ya saudara ya, beda saudara. Beda banget ya, memang ya. Kalau anak-anak terang dengan anak-anak kegelapan ya. Nah, itu kita mau belajar malam ini. Ini kita lawak-lawak, ya lucu-lucuan ya. Tapi kita sambil ini ya, sambil ngajari saudara ya. Oh kalau gitu tak nyuri aja di kantong kolektor di gereja, kecelek lu. Sekarang di gereja nggak pakai kantong kolektor, pakainya pin itu loh yang di handphone itu, tik, cuma gitu doang. Mau nyuri apa yang mau dicuri. Sekarang kantong kolektornya itu ada kantong kolektor saudara. Cuma di dalam kantong kolektor itu ada pinnya, ada microchipnya saudara ya. Jadi orang cuma nempelin handphone doang, nempelin dompet doang ya. Dompetnya ditempelin, tik, cuma gitu doang. Jadi kalau nyuri kantong kolektor nggak ada duitnya saudara. Nggak ada duitnya kalau nyuri kantong kolektor sekarang kalau di gereja. Tapi dulu ya, saya berapa kali ya, dulu di tempat kami juga sama. Ya, wah itu Betani itu paling sering itu ya, di Betani itu paling sering orang nyuri kotak itu ya, sering nyuri kotak amal, kantong kolektor. Nggak ada tuh yang di penjara loh. Ya, nggak ada yang di penjara. Orang itu pati-pati mencuri saudara ya. Saya ingat papi saya juga ya, papi saya dulu ya waktu lagi punya uang ya. Papi saya itu waktu lagi banyak uang itu, rumahnya kita kan selalu terbuka, rumah kita itu nggak pernah dikunci ya. Nah itu benar-benar tiba-tiba ada orang ya sembunyi di kolong kasur, di kolong ranjang. Nah mami saya lagi nyapuin ranjang, terus ini apa, ada barang apa digebuk-gebuk begitu kan, nggak taunya orang saudara ya. Nah, sama papi saya kaget tuh ya. Terus saya bilang sama papi ya, Pi, kenapa nggak diajar saja, Pi? Saya bilang dengan polosnya. Karena papi saya kan jago kungfu kan. Terus ya ngeliatin saya jengkel gitu loh. Ini kamu ini kan nggak ngerti. Dia itu ya mau nyuri di rumah kita karena dia itu orang miskin. Harusnya dikasihani, bukan malah diajar. Coba bayangin saudara. Itu pelajaran berharga dari papi saya buat saya saudara. Ya, dan saya selalu ajarkan ini kepada orang-orang. Ya. Jadi kalau orang nyuri di kotak amal di masjid jangan digebukin, ditanya. Kenapa? Karena pemerintahnya dolim. Ya kan? Karena ulamanya dolim, rakus, serakah. Makanya saya bikin yayasan, saya bilang sama Pak Harto dan Bu Vivin dan Pak Apeng, bikin yayasan embun pagi. Supaya semua aktivis di Damaris jangan ada yang mencuri. Kalau memang butuh bayar uang sekolah, butuh BPJS, nggak bisa kebayar duitnya. Ya, kalau memang butuh untuk makan, nggak ada uangnya, biar diganti dari sini, dari Yayasan Embun Pagi. Jadi antara kita sendiri, untuk internal saling tolong-menolong.
Ya, nah, Pak Paul gimana nanti ya? Ya kalau mau kasih ke saya boleh. Enak aja gundul mupeang katanya Pak Harto. Kurang asem Pak Harto. Nanya-nanya Pak Paul bagaimana? Maksudnya Pak Paul bagaimana mau nyumbang apa enggak? Kurang ajar ngomong. Saya lagi mau minta disumbang malah disuruh nyumbang. Yang Pak Harto ini memang kelewatan. Oke, karena sudah ini kita ngerumpinya sudah ya. Ini Pak Suara juga sudah ngantuk ini. Pak Santi Amar kasih penutup ya Pak Santi Amar ya. Nggak usah singgung-singgung waktu donat. Pesan saya ya, ini sebelum Pak Santi yang pesan saya ya semua donasi itu open transparan ya, pasti banyak yang mau kok membantu. Orang Kristen itu baik-baik, orang Islam saja mengakui ya, orang Kristen itu kalau berdonasi itu gila-gilaan. Saya pun mengakui di sini saudara ya, 10 miliar duit dari mana saudara ya kan, 10 miliar loh, ini kita YouTube kita cuma 125.000 loh subscribernya ya. Tapi dari mana kita bisa 10 miliar ngumpulin? Karena orang Kristen baik-baik. Ada orang yang punya kredibilitas, ada kapabilitas. Maka integritas itu penting. Makanya saya bilang integritas ya. Integritas saya bilang sama teman-teman di Damaris, di Damarkasi, Galarua, Ambon Pagi, integritas kita itu penting. Selalu ya. Oke, Pak Santi Amar silakan. Baik, terima kasih Pastor. Salam semuanya.